padamu Tuhan. Kami mau pegang kebenaran-Mu di setiap hidup kami. Kami mau pegang semua komitmen kami di hadapan-Mu Bapa. Kalau kami tetap mau setia dalam segala keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, pelanggaran kami. Lihatlah kami sebagai anak kecil-Mu Tuhan, yang belajar berjalan. Kadang kami jatuh, kadang kami bimbang, kadang kami kehilangan arah. Tapi kami tahu kami punya Bapa yang selalu memegang tangan kami dan menuntun kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Izinkan kami datang memuliakan Engkau. Izinkan kami menyembah Engkau Bapa. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau hati kami diisi oleh cinta-Mu, hadirat-Mu Bapa, yang memulihkan dan menguatkan kami. Ambil semua beban kami Tuhan. Biar gantikan dengan hadirat-Mu Tuhan. Kesepian kami, kekosongan kami. Kami tahu kami hanya datang kepadamu untuk berterima kasih Bapa. Bungkus dengan kuasa darah-Mu, tempatin dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Semua alat musik yang kami pakai, sistem yang kami pakai Bapa. Biar ada membungkus kami, membuat kami memuliakan Engkau. Kami mau menyanjung Engkau Tuhan. Dalam semua kemuliaan-Mu yang agung. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan-Mu Tuhanku. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita berdiri, kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh Yesusku, sungguh besar Setiamu, setiamu Tuhan. nyata di sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku. Darah-Mu telah layakkan Kehidupanku, kehidupanku. tiada kata yang bisa lukiskan-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa Oh, Kau terlalu besar Yesusku. lukiskan indahnya
dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan, kutinggikan Engkau Tuhan, oh Yesusku. melebihi segalanya. Oh Yesus Tuhan, Lebih dalam menyembah Kau ku Tuhan. menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Dia dari hatimu, melebihi segalanya. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Itulah teriakan kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Lebih dalam lagi kami menyembah Engkau Tuhan. Karena kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Isi kami lebih dalam lagi Tuhan. Dengan kasih setiamu Bapa. Isi kami lebih dalam lagi Tuhan. Isi kami Tuhan. Isi kami lebih dalam lagi Bapa. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Jangan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Yesus.
memuliakan Engkau. Kuduskan kami Bapa. Karena keinginan kami untuk menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimuliakan namamu Bapa. Haleluya. Amin. Jangan duduk. Lukas pasal yang kelima. Ayat pertama. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai di danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi perahu mereka itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Amin. Saudara-saudara, satu pertanyaan yang mengawali khotbah hari ini adalah, apakah berkat Tuhan yang sudah kita terima sehingga detik ini membuat kita merasa layak menjadi anak Tuhan? Itu pertanyaan awalnya. Apakah berkat yang sudah kita terima selama ini membuat kita sombong dalam hidup kita? Merasa berhasil, merasa hebat, merasa bisa, merasa sudah menemukan Tuhan. Apakah selama ini apa yang sudah kita dapatkan membuat kita semakin rendah hati apa tidak? Saudara, kalau kita perhatikan perikop yang kita baca ini, bagaimana Tuhan mengubah seorang yang putus asa menjadi seorang yang diberkati. Tetapi ketika berkat itu datang, dia tidak hidup dalam kesombongan. Dia malah hidup dalam kerendahan hati dan merasa bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan apa yang sudah dia dapatkan. Saudara, berkat sering sekali menjauhkan kita dari Tuhan. Berkat sering sekali membuat kita merasa lebih baik dari orang lain.
atau kepintaran yang kita miliki, atau kecantikan yang kita miliki, atau kebugaran yang kita miliki kadang membuat kita jauh merasa lebih hebat dari orang yang lain. Tanpa sadar, sering sekali rasa yang pongah itu sering kita munculkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita mengatakan, wah syukur saya tidak seperti orang itu. Mungkin banyak orang mengatakan itu hal yang perkataan yang biasa. Tetapi jauh lebih dalam lagi kita harus pahami ketika kita mengatakan syukur saya bukan seperti orang itu. Bahwa kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang itu. Saudara, apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kehidupan murid-murid pada waktu itu adalah mengubah seorang yang putus asa. Mengubah seorang yang tidak punya pengharapan. Mungkin banyak orang mengatakan bahwa hidup saya hari ini tidak punya pengharapan apa-apa. Mungkin orang banyak mengatakan bahwa hidup saya hari ini banyak masalah. Mungkin orang mengatakan hidup saya hari ini tidak ada lagi yang bisa menolong saya. Tetapi ketika seseorang datang kepada Yesus, semua Tuhan akan ubahkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bersama-sama dengan Tuhan? Apakah kita sudah bersama-sama dengan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah kita sudah melibatkan Tuhan, menarik hadirat Tuhan setiap hari? Apakah kita sudah menyertakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Ataukah kita merasa bahwa kita tidak butuh Tuhan? Orang yang menyertakan Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang selalu datang bertanya kepada Tuhan setiap saat. Orang yang menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidupnya adalah orang yang selalu hidup dalam kebenaran firman. Ketika kebenaran firman mengatakan bersukacita, dia bersukacita. Ketika kebenaran firman mengatakan jangan khawatir, dia tidak akan khawatir. Tapi kalau kita katakan bahwa kita melibatkan Tuhan, tetapi kita tidak punya hubungan tiap hari dengan Tuhan, bahwa sebenarnya kita tidak punya hubungan itu dengan Tuhan. Saudaraku, apa sih yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kita sehari-hari? Mengubah kita menjadi orang-orang terang. Mengubah kita menjadi orang-orang kuat. Bukan mengubah kita menjadi orang-orang lemah. Kalau kita tidak hidup dengan totalitas kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa menemukan perubahan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam cerita ini kita perhatikan bagaimana Yesus datang ke perahu Petrus. Lalu Yesus mengatakan yuk kita berjalan. Dan seorang Petrus yang merasa bahwa dia adalah orang yang berpengalaman. Dia orang yang sudah melakukan cara-cara yang sangat luar biasa. Tapi kemudian dia jawab sama Yesus ketika Tuhan mengatakan tebarkanlah jalamu. Apa dia katakan? Sudah seharian. Artinya dari cerita ini apa mau kita dapatkan? Ketika kita hidup dengan cara kita akan menemukan frustasi dalam hidup. Ketika kita hidup dengan kekuatan kita akan menemukan jalan buntu. Yang akan dialami seperti Simon Petrus. Mengalami jalan buntu. Makanya kenapa saudaraku setiap kehidupan anak-anak Tuhan harus melibatkan Tuhan. Supaya tidak menemukan jalan buntu yang dialami oleh Simon. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita akan menemukan jalan buntu, itu udah pasti. Sehebat apapun kita, kadang-kadang kita mengatakan, oh saya punya pemikiran, saya punya jaringan, saya punya pertemanan, saya punya ini segala macam. Saudara, semuanya itu akan menemukan jalan buntu. Kita boleh bangga kita punya jaringan yang sangat banyak, kita punya relasi yang sangat banyak. Kita mengatakan, oh saya
IQ saya di atas rata-rata orang lain. Tetapi ketika kita hidup dengan pola pikir kita akan menemukan jalan buntu. Kalau dia jalan buntu akibatnya apa? Muncul stres, muncul penyakit, muncul yang lain-lain. Apalagi kalau orang udah jalan buntu, bawaannya adalah apa? Minder. Aduh, saya nggak layak. Aduh, saya nggak bisa. Ketika saya diskusi dengan beberapa teman saya, dia bilang, satu hal dalam kehidupan saya, dia bilang gitu. Dia bilang, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya orang sial. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya orang gagal. Saya harus mengatakan pada diri saya bahwa saya orang berhasil. Bahwa saya bisa, bahwa saya mampu. Saya tanya sama dia, kenapa kamu mengatakan demikian? Saya harus memasukkan hal-hal yang positif dalam hidup saya. Supaya itu yang menimbulkan semangat. Kalau saya memasukkan hal-hal yang negatif dalam diri saya nggak akan pernah bisa berjalan. Itu juga yang Yesus katakan, jawaban dari kehidupan kita adalah iya dan amin. Makanya saudara yang terkasih, apa yang kau pikirkan itu yang terjadi padamu. Hari ini kau merasa kau gagal, maka gagallah. Ketika kau bilang kau orang sial, maka siallah hidupmu. Ketika kau mengatakan bahwa kau orang yang tidak berguna, maka tidak bergunalah hidupmu. Karena pilihannya tidak ada iya dan tidak, tapi iya dan amin. Saudara, ada lagi yang menjadi persoalan dalam hidup banyak orang adalah sering sekali, sadarkah saudara bahwa sering sekali kita mengajari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus. Kita sering sekali mengajari Tuhan dengan cara-cara kita. Seperti apa contohnya? Tuhan maunya beginilah Tuhan. Tuhan maunya begitu. Tuhan maunya ini, maunya ini. Saudara, satu hal yang kita harus paham dengan benar adalah cara berdoa yang benar bukan mengatur Tuhan dengan semua apa yang kita pikirkan. Kegagalan banyak orang adalah selalu hidup dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau, lalu dia datang ke Tuhan dengan semua paksaan hidupnya. Maunya begini, maunya begitu, maunya ini, maunya itu. Sama seperti Simon Petrus. Ketika Tuhan mengatakan lemparkanlah jalamu. Enggak karena aku sudah berpengalaman, sudah 1 harian. Aku sudah tahu itu tidak akan pernah dapat ikan. Makanya yang terjadi akan kegagalan demi kegagalan dalam hidup kita. Makanya saudara yang terkasih, cara-cara kita yang harus kita ubah dalam hidup ini. Tuhan mau setiap orang menjadi terang, poinnya itu. Tuhan mau kita menjadi seorang yang hidup benar. Sekalipun kita mungkin akan dicemoohkan orang sekitar kita. Sekalipun mungkin kita akan menjadi asing di tengah-tengah hidup kita sehari-hari. Kok kamu tidak mau lagi begini, kok kau gak mau lagi begitu, kok begini hidupnya, kok kau tidak lagi total. Kok kau tidak mau lagi sepakat dengan kita misalnya. Ya, kan sering begitu kan, dalam kita bergaul dengan teman-teman yang lain, teman-teman lain merokok, ya udahlah kamu merokoklah sekali-sekali, masa kau gak ngargain teman misalnya. Atau minumlah. Kau kan masa kau gak ngargain teman misalnya gitu. Itu kan sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bicara menjadi anak terang, kita harus menjadi orang-orang yang total. Pertanyaannya adalah hari ini buat kita, apakah kita mau Tuhan ubah apa tidak? Apakah kita mau Tuhan ubah apa tidak? Apakah kita mau datang ke Tuhan apa tidak? Apakah kita mau mengikut Tuhan apa tidak? Caranya gimana? Sederhana, masuk lebih dalam lagi. Kalau kita tidak masuk lebih dalam lagi seperti yang Yesus katakan kepada Simon Petrus, masuk lebih dalam lagi, kau tidak akan menemukan apa-apa.
Hati-hati saudara, ketika banyak orang hanya berada di permukaan. Dia hanya menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Saya mau katakan Tuhan tidak menjadikan kita menjadi orang biasa-biasa. Tuhan menjadikan kita menjadi penjala yang ulung. Tuhan mau jadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu yang Tuhan mau lakukan. Makanya ketika banyak orang hanya hidupnya biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Misalnya orang mengatakan, oh saya dalam Tuhan itu saya cukup untuk ke gereja, saya cukup untuk ibadah, saya cukup untuk ikut PA, atau saya cukup untuk baca firman. Inilah kegagalan banyak orang. Ketika dia hanya main di permukaan. Yang benarnya seperti apa? Yang benarnya adalah ketika orang ibadah kau ketemu Tuhan apa tidak? Kau merasakan hadirat Tuhan apa tidak? Ketika dalam kehidupanmu kau berubah enggak dari hidupmu? Yang tadinya stres menjadi sukacita. Yang tadinya bingung menjadi smart. Itulah perubahan anak-anak Tuhan. Kalau seorang tidak masuk lebih dalam lagi dalam Tuhan, maka sama seperti orang berada di perempatan jalan. Bingung ke kiri atau ke kanan, mentok. Rasanya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Maju salah, mundur salah, ke kiri salah, ke kanan salah. Itulah orang-orang yang nanggung dalam Tuhan. Yang Tuhan mau adalah setiap orang harus masuk ke kedalaman firman Tuhan. Kedalaman itu pastinya apa? Punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kedalaman itu artinya apa? Dia akan diberkatin. Kedalaman itu artinya apa? Dia akan diubahkan. Kedalaman itu apa? Dia akan dipulihkan dari semua kekecewaannya. Itu orang kalau sudah punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Makanya saudara, coba lihat dirimu hari ini. Masih kesepiankah kau? Berarti kau belum ketemu Tuhan. Masih khawatirkah kau? Berarti kau belum ketemu Tuhan. Masih merasa gagalkah kau? Berarti kau belum ketemu Tuhan. Masih malaskah kau? Kau berarti belum ketemu Tuhan. Kalau kau mau ketemu Tuhan, masuk dalam kedalaman hadirat Tuhan. Karena banyak orang hanya main di area itu saja. Saudara pernah mencari kenapa saya nggak ketemu Tuhan? Saudara pernah mencari nggak alasannya? Kenapa saya nggak semangat dalam Tuhan? Kenapa saya hidup dengan pikiran saya? Kenapa saya kok nggak seperti orang lain yang bisa menyembuhkan orang? Kenapa saya nggak seperti orang lain ketika berdoa Tuhan kabulkan permintaan saya? Pernah nggak kalau saudara masuk dalam kedalaman itu? Atau saudara hanya berhenti menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja, menjadi seorang Simon Petrus yang putus asa? Nanti saudara lama-lama jadi putus asa. Aku udah tahunan melayani, aku udah tahunan berdoa, aku udah tahunan menjadi anak Tuhan, kok saya gini-gini aja? Kalau kita nanggung, tidak masuk dalam area yang sebenarnya, hidup kita ya begini aja. Badai itu akan selalu datang. Bedanya anak Tuhan dengan yang bukan. Kalau anak Tuhan ketika ada badai dia punya jalan keluar. Kalau yang tidak anak Tuhan ketika dia dapat badai dia akan kena badai terus. Dia akan mengalami badai. Dia akan mengalami masalah dalam hidupnya. Tetapi ketika kau masuk dalam kedalaman anak Tuhan, maka kau akan menemukan solusi jalan keluar dalam hidupmu. Makanya saudaraku, mari kita tanya diri kita masing-masing. Kita seperti apa hari ini? Kita harus tanya diri kita masing-masing, seperti apa kita di hadapan Tuhan. Kita harus tanya diri kita masing-masing, apa yang sudah kita peroleh. Ketika kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sudah hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya? Kalau itu belum dapat, saya mau katakan saudara-saudara, bertobatlah. Temukan Tuhan dalam hidupmu.
Tidak cukup dengan ibadah, tidak cukup dengan PA, tidak cukup dengan melayani. Tetapi yang paling inti adalah apakah hatimu mau datang mencari Tuhan apa tidak. Apakah kau mau mengikut jalannya Tuhan apa tidak. Petrus ketika Tuhan menyuruh dia bilang, karena engkau menyuruh Tuhan, maka aku akan melakukan. Di sini terlihat saudara bahwa apa yang Tuhan nyatakan akan membuahkan hasil dalam hidup kita. Saya mau katakan saudara, berhentilah kita dengan semua pikiran kita. Saya belajar banyak hal hari-hari ini saudara. Saya melihat diri saya bahwa saya semakin kecil. Saya melihat bahwa saya jauh, semakin jauh. Saya masih jauh dari targetnya Tuhan yang harus saya kejar tiap hari. Saya masih harus banyak punya waktu yang lebih tinggi lagi untuk datang duduk di hadapan Tuhan. Yang selama ini saya merasa bahwa saya sudah punya hubungan itu. Saya merasa bahwa saya sudah punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ternyata hari-hari ini Tuhan menyadarkan, saya mau masuk lebih dalam lagi dalam hadiratku. Ini yang kita mau temukan hari-hari ini dalam hidup kita. Makanya saudara, coba mari kita mau periksa hati kita masing-masing. Sedalam apa hubungan kita dengan Tuhan hari ini? Sekuat apa kita memegang firman Tuhan hari ini? Kalau tidak, kita tidak akan menemukan jalan yang benar. Kita hanya akan menemukan jalan yang buntu. Pertanyakan dirimu, temukan Tuhan, dan lakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa buat semua kebaikan-Mu. Kami harus akui Tuhan Yesus, kami sering putus asa dalam hidup kami. Karena kami tidak masuk dalam kedalaman cinta-Mu. Kami hanya berada di permukaan. Kami hanya berada di kesenangan hati kami. Ampuni kami Tuhan atas semua pikiran-pikiran kami yang sesat. Kami berdosa Tuhan di hadapan-Mu. Kami hidup dalam apa yang kami pikirkan. Ampuni kami Tuhan. Kami tersesat dengan apa yang kami pandang baik. Kami tersesat dengan apa yang kami pikirkan Bapa. Kami lupa Tuhan Yesus bahwa kami hanya mengikut Engkau. Kami lupa Tuhan Yesus bahwa kami hanya harus mendengarkan Engkau dalam setiap langkah kami. Ubahlah kami Tuhan menjadi orang yang takut akan Engkau. Ubahlah kami Tuhan menjadi orang yang setia kepada-Mu. Biar kami selalu datang menyembah Engkau Bapa. Angkat Tuhan kegelisahan hati kami. Angkat Tuhan semua kebodohan kami Tuhan. Biarlah kami memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami menyenderkan telinga kami kepada-Mu. Menyenderkan kepala kami ke dada-Mu Tuhan. Dan kami mendengarkan detuk jantung-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau merendahkan hati kami karena Engkau Allah kami yang besar. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya
hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduanku Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Mari kita berdiri. Ketulus karya-Mu di dalam hidupku, ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Katakan dari hatimu, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajak ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Yesus. Itulah pernyataan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau ubah kami, orang yang putus asa menjadi orang yang berpengharapan di dalam Engkau. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersuka cita, saudara yang terkasih. Kita mau suka cita dalam Tuhan. Kau kuasa. Haleluya.
terima sukacita dari sorga. Amin. Mari kita katakan terima sukacita dari sorga buat kita. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, katakan penuhiku. Kedua tanganmu, kayak menyembah Engkau Tuhan. Allah kami yang hidup. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami. Tumpangkan tangan atas kepala kami. Dan urapilah kami anak-anak-Mu. Jangan lihat lagi pelanggaran kami Tuhan. Tapi sucikanlah kami di hadapan-Mu. Tahirlah kami di hadapan-Mu Bapa. Supaya kami bisa merasakan Engkau hari lepas hari. Temuin anak-anak-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi Tuhan. Ajarkan kami akan kebenaran-Mu. Engkau pegang tangan kami masing-masing Tuhan. Bahwa kami untuk bersekutu
bahwa kami untuk datang memuliakan Engkau dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus kami punya Allah seperti Engkau. Kami hanya punya Allah, punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampunilah kami Tuhan atas keberadaan kami. Ampunilah kami atas kebodohan kami ya Bapa. Biar Engkau memulihkan setiap kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Pegang tangan kami, pegang hati kami Bapa. Supaya kami datang memuliakan Engkau dalam hidup kami. Biarlah belas kasihan-Mu yang melampaui segala akal turun atas kami. Memulihkan, menguatkan, dan memperbaharui kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Angkat kedua tangan-Mu. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu. Memberikan senyum yang indah kepadamu. Tuhan memberkati engkau dengan berkat embun pagi, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan. Dia memelihara engkau di dalam kasih-Nya. Kasih yang dari sorga yang tidak terbatas. Dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagimu. Dari Roh Kudus, Roh Allah yang mengasihimu. Merawatmu dan memelihara engkau sampai Tuhan menjemput engkau di dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata,